Shalom, selamat hari Minggu teman-teman Persekutuan Teruna. Khususnya kepada teman-teman yang baru bergabung dari pelayanan kategorial pelayanan anak yang berjumlah 14 orang yang nama-namanya kakak sebutkan. Alexander Sembiring, Alicia Sihotang, Deswita Pasaribu, Elsa Nainggolan, Lionel Tarigan, Louis Tobing, Michelle Butar-Butar, Nisha Tafonao, Pratama Siahaan, Richie Bukit, Stephen Antonio, Tri Nanlohi, Winda Warubu, Yeriko Nababan. Kakak mewakili pelayanan kategorial Persekutuan Teruna mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung. Mulai minggu ini kita beribadah di playlist ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ya. Syukur dan sukacita kita bagi Tuhan karena kita boleh bertemu kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lagu-lagu yang akan dinyanyikan pada hari ini diambil dari Kidung Muda-Mudi 6 dan Kidung Muda-Mudi 136. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai ayat 3. Silakan ditandai ya teman-teman. Allah, pencipta alam semesta, telah menciptakan segala sesuatunya dengan sangat baik. Mari kita mulai persekutuan ini. Kuncup di padang berkembang. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas Kristus Yesus yang oleh karenanya kami dapat bersekutu kembali hari ini. Kami percaya Kristuslah jaminan kami sehingga kami dapat beribadah melalui media internet ini. Kami bersyukur kami dapat memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang selalu segar setiap kali kami mendengar dan menerimanya. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Roh Kudus, bimbing hati kami agar kami mau mengenal Tuhan kami lebih utuh lagi. Dalam nama Yesus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka Alkitab dari Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Kita baca bersama-sama. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak?
Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Teman-teman yang dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita ini dari kitab Ulangan merupakan tulisan yang ditulis oleh Musa. Ini adalah tulisan terakhir Musa. Isinya adalah pengajaran-pengajaran Musa kepada bangsa Israel, yaitu ketika mereka tiba di seberang atau di tepi Sungai Yordan. Jadi kalau kita menghubungkan, kita flashback dengan bacaan Alkitab minggu lalu, peristiwa yang saat ini itu berada sebelum mereka menyeberangi Sungai Yordan yang akan dipimpin oleh Yosua. Nah, inilah pesan-pesan yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel ketika peralihan pemimpinan akan beralih dari Musa dan digantikan oleh Yosua. Musa mengingatkan bahwa Allah yang memimpin bangsa Israel sejak dari Horeb sampai ke tepi Sungai Yordan, di tempat mereka saat itu, dari perbudakan, keluar dari perbudakan di tanah Mesir sampai ke tepi Sungai Yordan, itu Allah yang memimpin, bukan karena usaha atau kerja keras bangsa Israel, bukan karena jasa-jasa mereka. Musa mengingatkan dan mempersiapkan bangsa Israel yang akan segera menyeberangi Sungai Yordan untuk menuju tanah Kanaan, yaitu tanah yang telah Allah janjikan kepada bangsa Israel melalui leluhur mereka, yaitu Abraham. Keberhasilan bangsa Israel, mereka bisa melewati bangsa-bangsa yang besar, kota-kota yang besar, musuh-musuh yang kuat dan perkasa. Itu semua adalah peranan Allah, karena Allah yang berperang bagi bangsa Israel, bukan karena kebaikan bangsa Israel, bukan karena keperkasaan, kekuatan bangsa Israel, juga bukan karena persiapan-persiapan berperang yang mereka lakukan, juga bukan karena keberhasilan mereka menaati hukum Taurat, yang mana sebenarnya mereka tidak berhasil mentaati hukum Taurat itu, karena satu saja yang mereka langgar, maka mereka melanggar semua hukum Taurat. Bukan karena prestasi-prestasi bangsa Israel, tetapi itu semua keberhasilan bangsa Israel karena karya Allah, karena Allah yang berkuasa atas bangsa Israel, Allah yang memimpin mereka, yang menuntun mereka hingga sampai ke tepi Sungai Yordan dan selanjutnya menyeberangi Sungai Yordan dan perjalanan ke tanah Kanaan. Allah melakukan itu karena Dia begitu mengasihi umat Israel, umat yang telah Dia pilih. Nah, teman-teman, begitu juga dengan kita saat ini, teman-teman. Semua manusia, semua umat Allah itu sebenarnya penuh dengan kekurangan dan terbatas. Kalau kita melihat pada hukum Taurat yang diberikan Allah kepada bangsa Israel, itu tujuannya untuk menunjukkan bahwa manusia itu sebenarnya tidak dapat mengandalkan dirinya sendiri. Manusia itu tidak dapat mengandalkan ketaatan dan kebaikannya akan hukum Taurat agar berkenan atau layak di hadapan Allah. Manusia itu sebenarnya tidak dapat mengandalkan dirinya sendiri untuk dapat berhasil dan mampu menjalani semua tantangan-tantangan yang ada di hadapannya.
Oleh karena Allah begitu mengasihi manusia, sehingga dia memberikan jalan keluarnya, yaitu melalui Yesus Kristus yang telah dia berikan kepada umat manusia, kepada kita saat ini, kepada teman-teman sekalian. Yesus Kristus berkurban, dia mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Ketika Yesus bangkit dari kematiannya, tandanya ia telah menang atas maut, telah selesai menanggung semua kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan kita. Di sanalah letak dimulainya perjanjian baru. Jadi posisi kita saat ini, kita hidup dalam perjanjian baru, yaitu oleh Yesus Kristus. Sehingga melalui Yesus Kristus, manusia dapat ditebus, dilayakkan di hadapan Allah, dan juga dapat dimampukan untuk melewati semua tantangan, semua hal yang ada di hadapannya. Semua itu dapat diterima oleh manusia, oleh kita saat ini teman-teman, bila kita menerima, percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Jadi teman-teman, semua pencapaian, keberhasilan yang teman-teman alami, yang telah teman-teman raih hingga saat ini, mungkin teman-teman setelah berhasil mendapatkan nilai yang bagus di sekolah, masuk ke sekolah yang diinginkan, kemudian memenangkan suatu perlombaan misalnya, berhasil membanggakan orang tua, dan juga menyenangkan hati orang tua, bisa melakukan pekerjaan di rumah, dan masih banyak keberhasilan-keberhasilan kita hingga sampai kondisi kita saat ini. Itu bukan karena usaha yang kita lakukan, itu bukan karena jasa-jasa kita, tetapi itu semua karena Tuhan Yesus Kristus yang memampukan kita melalui Roh-Nya yang kudus ketika kita menerimanya. Tuhan memberkati kita, bahkan Tuhan itu sebenarnya sangat ingin memberkati kita, memberkati teman-teman semua di dalam apapun yang teman-teman lalui. Tuhan memberkati kita bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, atau yang sering kita kenal bukan karena pahala-pahala yang telah kita lakukan. Tuhan memberikan jaminan keselamatan melalui Yesus Kristus, yaitu kehidupan di sorga kelak, bukan karena apa yang sudah kita lakukan atau yang belum kita lakukan, tetapi hanya karena Dia begitu mengasihi kita. Jadi karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, Allah yang terlebih dahulu memberkati kita, tidak tergantung pada apa yang sudah atau belum teman-teman lakukan. Tuhan memberkati kita dan kita menerima berkat-Nya, kita menerima kasih-Nya. Nah, setelah kita menerima, kita kemudian meresponi dengan berbuat baik tadi, membantu orang tua, membantu teman-teman, dengan peduli terhadap sesama, dan kita meresponinya dengan ucapan syukur kepada Allah, memuji memuliakan namanya. Dengan cara inilah kita menjadi dimampukan untuk mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Itulah yang Alkitab katakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, begitu juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini, teman-teman. Kita telah merdeka itu juga karena kasih atau kebaikan atau rahmat atau anugerah dari Allah. Jadi kita bangsa Indonesia ini telah merdeka karena anugerah dari Allah, sehingga kita bisa menikmati keberagaman budaya, suku,
bahasa, adat istiadat yang begitu indah Tuhan berikan kepada kita. Itulah salah satu bentuk kasih Tuhan kepada kita semua yang tinggal di Indonesia ini. Nah, kita yang menerima kasih Tuhan tadi, kita meresponi dengan cara menghargai apa yang telah Tuhan berikan, menghargai orang-orang yang berbeda dengan kita, berbeda budaya, berbeda bahasa, dan lain sebagainya tadi. Kita menghargai dengan menjaga lingkungan sekitar kita dan juga menghargai sesama orang-orang yang di sekitar kita. Itulah cara kita meresponi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan juga kita saat ini teman-teman, walaupun sudah merdeka, kita bisa meresponinya dengan cara ikut membangun bangsa kita menjadi generasi penerus yang bisa membanggakan bangsa kita, menjadi pahlawan-pahlawan bagi bangsa kita di masa saat ini. Salah satu contohnya yang bisa kita lakukan, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, kita sedang melaksanakan adaptasi, kita beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Kita mengikuti imbauan atau protokol dari pemerintah dengan tetap menghindari kerumunan, dengan tetap menggunakan masker, dan lain sebagainya. Itu tandanya kita turut membangun bangsa ini, yaitu ikut memotong rantai penularan virus corona tadi demi kebaikan banyak orang. Itu salah satu contoh kecil yang bisa kita lakukan. Masih banyak lagi bentuk respon dari teman-teman yang bisa teman-teman lakukan atas sukacita teman-teman, karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan jangan lupa tetap mengandalkan Roh Kudus yang telah Dia berikan kepada kita. Amin. Syukur dan sukacita oleh Roh Kudus, kita dimampukan untuk mengenal Tuhan melalui persekutuan kita hari ini. Yesus, sahabat paling akrab dan teguh. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku, Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus juru selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dialah gembalaku yang memimpin aku, kawan seperjalananku di sepanjang hidupku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dia mengajariku masuk Allah bagiku, ikut mengabdikan diri dalam karya Tuhanku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Teman-teman kekasih Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas persekutuan ini ya Tuhan, karena Engkau telah menyediakannya bagi kami melalui media internet, melalui teknologi yang sudah Engkau persiapkan bagi kami ya Tuhan, sehingga kami tetap bisa bersekutu dan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Kami juga mengucap syukur atas firman yang sudah kami dengar. Kami percaya bahwa Engkaulah yang selalu memampukan kami ketika kami memberi diri, membuka diri untuk semakin mengenal-Mu dan mengandalkan-Mu. Terima kasih atas persekutuan dan firman yang telah kami terima ini. Ya Roh Kudus, kami percaya Engkaulah yang juga memampukan kami untuk menikmati, melewati hari-hari kami ke depan, baik di rumah maupun di luar rumah, dalam kebiasaan yang baru ini. Ya Roh Kudus, Engkau tetap berikan kami sukacita, Engkau tetap berikan kami semangat untuk menikmati pendidikan, untuk membantu orang tua kami, dan juga tetap memiliki hikmat ketika kami beraktivitas. Kami percaya dan terima kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kami seumur hidup kami, dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini doa kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, persekutuan kita telah tiba di akhir rangkaian ibadah pada hari Minggu ini. Tetap jalankan protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Dalam Titus 3 ayat 1 dan Roma 13 ayat 1 mengatakan bahwa segala pemerintahan berasal dari Allah. Bagian kita adalah mengikuti imbauan pemerintah. Abang percaya Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. Sampai jumpa teman-teman. Ditunggu ya.